Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian dan keluarga kalian? Semoga kalian dan keluarga sehat-sehat selalu ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Alvito. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pembelajaran organisasi, yaitu sebagai tugas dari mata kuliah manajemen inovatif. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, minta tolong ya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe-nya ya, karena subscribe gratis teman-teman. Nggak usah basa-basi, kita langsung lanjut aja ke videonya. Saksikan ya. Oke, kali ini kita akan membahas pembelajaran organisasi. Yang pertama ada konsep pembelajaran organisasi. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan di dalam organisasi. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal, yaitu satu, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian, yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Selanjutnya ada tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama ada berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua, mental model. Kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang ketiga, tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Yang keempat ada personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, dan memfokuskan energi. Mengembangkan kesabaran melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang kelima, membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada teori pembelajaran organisasi. Yang pertama ada operant conditioning Skinner. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua ada classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga ada social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah objek. Next, bentuk pembelajaran organisasi. Menurut Pedler, suatu organisasi pembelajaran adalah organisasi yang memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, mempunyai suasana di mana anggota-anggotanya secara individu terdorong untuk belajar dan mengembangkan potensi penuh mereka. Yang kedua, memperluas budaya belajar ini sampai pada pelanggan, pemasok, dan stakeholder lain yang signifikan. Yang ketiga, menjadikan strategi pengembangan sumber daya manusia sebagai pusat kebijakan bisnis. Yang keempat, berada dalam proses transformasi organisasi secara terus-menerus. Selanjutnya ada fungsi pembelajaran organisasi. Menurut Sands, ada 3 karakteristik fungsi dari pembelajaran organisasi, yaitu yang pertama, agar organisasi memiliki komitmen terhadap pengetahuan. Artinya, organisasi memiliki komitmen untuk terus-menerus mengupayakan memperoleh pengetahuan. Yang kedua, agar melalui pembelajaran organisasi memiliki mekanisme pembaharuan, yaitu a mechanism of renewal dalam organisasi. Yang ketiga, agar melalui pembelajaran organisasi memiliki keterbukaan atau transparansi terhadap dunia luar. Selanjutnya ada aspek strategis organisasi dan angkutan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Yang pertama, organisasi belajar. Organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya sekaligus kuat dalam integrasi internalnya. Yang kedua ada organisasi belajar. Proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mengoreksinya melalui berbagai tindakan atau restrukturisasi organisasi. Yang
Yang ketiga ada organisasi belajar. Proses yang menentukan tim manajemen mengubah pembagian model mental organisasi pasar. Dan terakhir ada hambatan pelaksanaan pembelajaran organisasi. Yang pertama ada globalisasi. Perkembangan masyarakat informasi akan sejalan dalam masyarakat pengetahuan. Oleh karena itu, tidak ada alasan dalam kepemimpinan abad baru atas kebutuhan akan pelaksanaan organisasi pembelajar untuk menghadapi tantangan dalam ekonomi global. Yang kedua, total quality management dan bertambahnya pengaruh pelanggan. Ungkapan pelanggan adalah raja karena sikap dan perilakunya sangat menentukan keberhasilan suatu produk yang akan dibelinya dan karena ia memiliki kekuasaan sebagai raja untuk memilihnya. Yang ketiga, ada kemajuan teknologi web dan aplikasi internet. Sejalan dengan kemajuan teknologi web dan aplikasi internet, maka terjadi pula beragam kemajuan seperti orang mengembangkan dan memanfaatkan aplikasi internet baik ke dalam internet maupun extranet. Yang keempat, ada mengubah cara pandang organisasi untuk menatap masa depan. Tantangan terbesar manajer saat ini adalah berkaitan dengan upaya untuk menghadapi lingkungan yang berubah dengan cepat. Bagaimana nih teman-teman? Apakah kalian sudah paham? Jika belum paham, kalian bisa berkomentar ya, bertanya pada kolom komentar. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton, dan supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini, tolong ya teman-teman dibantu untuk subscribe-nya dan like and comment-nya, oke? Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.